yang dihadapi Partai Golkar belakangan ini adalah konflik terbesar sepanjang sejarah. Konflik yang selama ini terkelola dengan baik, belakangan menjadi terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Akar konflik ini berawal dari tidak dijalankannya mandat Rapimnas ke-6 di Jakarta oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Kader Golkar memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Faktanya, Abu Rizal Bakri malah membawa Partai Golkar mengusung calon presiden dari kader partai lain. Upaya Partai Golkar mengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa ini tidak diikuti oleh semua kader partai. Beberapa kader secara terang-terangan mendukung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pertikaian ini semakin meruncing ketika sebagian kader menilai Munas dilaksanakan seiring dengan habisnya masa jabatan pengurus Munas Riau pada 8 Oktober 2014. Sedangkan lainnya malah memperpanjang waktu kepengurusan hingga tahun 2015. Perbedaan pendapat inilah akhirnya membuat Partai Beringin menjadi goyah. Kader menjadi terbelah pada dua faksi. Masing-masing faksi melaksanakan Munas hingga terpilihnya dua ketua umum dalam satu partai. Untuk mengakhiri perpecahan, tokoh-tokoh senior partai ikut membangun komunikasi di antara dua kubu. Tim transisi pun dibentuk. Kedua kubu pun sepakat melaksanakan Munaslup untuk mencari nakoda yang baru. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Ailtalk dan kita masih berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri. Tadi sudah dikemukakan bahwa Pak Abu Rizal sudah berkomunikasi dengan Koalisi Merah Putih terkait dengan sikap terakhir Partai Golkar. Respon mereka seperti apa sebetulnya? Respon mereka sangat baik. Dan mereka menganggap bahwa ini sesuatu jalur yang tepat. Kita tidak mengatakan bahwa bahwa Koalisi Merah Putih itu bubar, tidak. Koalisi Merah Putih kita tetap bersama-sama dan memikirkan tentang masalah bangsa ini. Di dalam Koalisi Merah Putih itu tidak pernah ada, misalnya meskipun dibentuk sebelum pemilu presiden, tidak ada dikatakan mendukung pemerintah, mendukung pencalonan Prabowo Hatta, tidak ada. Tidak ada juga mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih di awalnya tidak menyatakan pencalonan tidak pernah, Prabowo Hatta. Tidak pernah. Tapi semata-mata dibentuk? Dibentuk untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Yang kedua dibentuk agar memastikan bahwa warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu yang paling utama dari ini. Tapi setelah pemilihan presiden, bukankah Koalisi Merah Putih mengikrarkan diri untuk tetap menjadi koalisi permanen yang akan mengkritisi atau mengawal pemerintahan? Di luar pemerintah. Di luar pemerintah. Bukan berarti oposisi. Apakah sekarang kalau berada bersama pemerintah itu tidak oposan, bahwa kita tidak memberikan kritik, justru memberikan kritik lebih dengan data-data yang lebih akurat. Bukankah dengan adanya Golkar dan PAN itu mendapatkan informasi, bisa kita memberitahukan kepada mereka, teman-teman lain di dalam Koalisi Merah Putih, di dalam rapat Koalisi Merah Putih, kasih tahu ini loh alasannya pemerintah. Nah, ini kan baik atau ini tidak baik, kita katakan. Nah, kita waktu diskusi dengan pemerintah kan bisa menjadi jembatan. Dan Koalisi Merah Putih sebagai paguyuban tidak bubar. Tapi bukankah dalam sebuah demokrasi yang sehat peran oposisi itu sebetulnya diperlukan? Salah. Itu demokrasi parlementer. Kalau demokrasi presidensial tidak boleh ada oposisi. Yang boleh adalah satu partai yang berada di luar pemerintah memberikan kritik bila mana diperlukan, bila dianggap salah, memberikan dukungan bila dianggap benar. Itu bedanya. Kalau oposisi yang benar pun salahin. Jadi berbeda. Kita demokrasi parlemen, kita bukan demokrasi parlementer. Kamu di sana, saya di sini, nggak begitu. Baik, tapi bukankah dalam situasi seperti ini di mana pemerintah juga kerap mendapat kritik karena tidak fokus dengan programnya dalam kasus kereta cepat misalnya, lalu kemudian juga dalam kasus Freeport atau Blok Masela, diperlukan sebetulnya suara-suara yang bisa mengawal hal seperti itu. Saya sudah katakan tadi kan bahwa sangat diperlukan kritik itu. Tapi kritik
dengan data-data yang lebih akurat akan lebih baik kritiknya, Iya. lebih tajam kritiknya. Gitu. Tadi Pak JK tanya sama saya pendapat saya tentang kasus Freeport, pendapat saya tentang Masela, blok Masela. Saya sudah katakan pendapat saya. Begini loh Pak JK pendapat saya. Hal yang seperti yang sebelumnya dengan pemerintah Tetap ada tapi jarang sekali. jarang sekali dilakukan. Dan ke depan ini diharapkan lebih intens seperti misalnya itu. untuk RAPBNP 2015, saya bilang Pak Jokowi, minta izin Pak Jokowi bahwa ini ada perubahan daripada satu RAPBN 2015 ini. Iya. RAPBNP 2015, kita minta izin perubahan. Dia bilang silakan. Saya ketemu sama Menteri Kumham, saya ketemu Pak Luhut, Menteri Kumham, ketemu dengan Menteri Keuangan, ketemu dengan Pak Luhut. Nah, kasih tahu ini lo problemnya. Saya teman-teman DPR, komisi-komisi DPR, saya bilang problemnya apa? Yeah. Kalau kita tidak mensahkan APBNP 2015, saya katakan problemnya akan terjadi bahwa negara harus memakai APBN 2015. Betul. Yang asumsi-asumsi dasarnya sudah berubah. Sudah meleset. Akibatnya yang korban siapa? Rakyat. Berdasarkan itulah maka kita meyakinkan waktu itu seluruh komisi-komisi, saya yakinkan Pak Luhut suruh telepon menteri-menterinya. Supaya menteri-menterinya bersifat lebih lebih akomodatif, berdekat dengan DPR-nya. Dan kemudian kita selesaikan dalam berapa waktu? Dalam 36 jam. 2 hari atau 2 hari tidak sampai 36 jam saja. Saya katakan bahwa kita cuma waktu 36 jam. Dan selesai. Bayangkan kalau pada saat itu kita nggak selesai. Pada saat selesainya itu Jumat malam, itu Pak Luhut makan sama saya restoran Itali. Dia peluk saya waktu itu. Terima kasih. Kenapa? Kalau itu saya kira kalau begitu singkatnya 36 jam bisa selesai, itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita mendapatkan informasi yang lebih dulu, tentu tidak harus seperti tidak itu. 36 jam. Bisa kita berangkat seminggu, bisa waktu 2 minggu. Kita sama-sama. Nah, saya tentu bukan mengharapkan masuk di dalam pemerintahan, tidak. Tapi paling tidak kita mendapatkan informasi yang jelas. Pak Abu Rizal, Anda sudah menyatakan di Rapimnas tidak akan mencalonkan diri di Munaslup nanti. Jadi kira-kira akan seperti apa peran Anda nanti di Golkar ini? Iya, kalau saya sebagai orang tua yang punya pengalaman banyak, nggak banyak kan orang dikasih Tuhan itu jadi ketua umum HIPMI, ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, ketua umum Kadin Indonesia, ketua umum Kadin Indonesia, Kadin ASEAN, kemudian kemudian jadi ketua umum Partai Golkar dan Menko 2 kali. Bayangin. Pengalaman sudah sangat bertumpuk. Yang pengen jadi itu satu aja banyak, tapi nggak dapat. Saya dikasih semua Tuhan. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Saya diminta atau tidak diminta memberitahukan kepada teman-teman di Partai Golkar yang muda-muda nanti ini loh, misalnya kebijakan dengan Papua, untuk Papua sebaiknya untuk mempertahankan Papua kebijakannya tidak boleh satu kebijakan keamanan, pendekatannya harus pendekatan kesejahteraan. Saya akan kasih tahu kepada pemerintah juga, saya kasih tahu jangan pakai pendekatan keamanan, pakai pendekatan kesejahteraan, menangani masalah HIV/AIDS. Saya akan kasih tahu pada Partai Golkar, penanganannya itu harus dengan pencegahan. Betul. Ya, pencegahannya mesti terbuka, mesti dijelaskan kepada para ulama, dijelaskan kepada para pastor bahwa terbuka itu baik. Jadi ini yang saya kira pengalaman yang saya miliki ini begitu kaya, begitu banyaknya, sehingga dengan pengalaman yang segitu banyaknya bisa memberikan kontribusi pada pemikiran sebuah partai. Sebuah partai bukan hanya menang, tapi visi untuk membangun Indonesia.
Ya, cuma tanpa jabatan formal nanti. Bagaimana pula Bapak sekarang masih Saya nggak pakai koordinator saya nggak pakai jabatan formal di pemerintahan bisa. Saya bukan anggota DPR, seluruh anggota DPR. Lalu bagaimana kalau di KMP nanti Pak? Kalau Bapak sudah bukan Ketua Umum Golkar? Sampai sekarang saya masih Ketua Umum KMP. Iya, betul. Nah itu. Apakah itu tidak melekat dengan jabatan Ketua Umum Golkarnya? Tidak belakang sebenarnya itu dicalonkan oleh Golkar gitu. Kalau enggak kan pasti jalan lagi. Kan mungkin dalam satu kehidupan Anda mesti dilihat bahwa tidak ada orang yang tidak tergantikan. Nobody is indispensable. Tapi kalau melihat pengalaman Partai Golkar dalam kaitan berhubungan dengan pemerintah Pak, kita melihat seolah-olah Partai Golkar yang Bapak pimpin dikerjai terus. Biasa saja tuh. Apa yang bisa dipetik oleh partai-partai lain dengan kasus itu? Pelajaran Biasa-biasa aja. Hidup itu mesti dengan tenang. Orang bilang dikerjain, saya nggak merasa dikerjain. Tapi kan kalau ibarat main bola, Bapak itu udah babak kedua itu udah menang 2-0. Udah menang 2-0 ya. Injury time, disuruh diulang lagi. Ya nggak apa-apa. Karena memang ada satu, katakan bahwa ada penonton yang ribut. Misalnya, atau ada wasit yang mengatakan bahwa dia mesti lakukan diulang lagi. Nggak ada masalah, apa sih masalahnya? Ketika kemudian Rapimnas menyetujui adanya Munaslup dan Bapak menyatakan tidak akan... Ketika saya menyetujui adanya Munaslup, dan yang Bapak kemudian menyatakan menjadi juga tidak akan maju dalam Munaslup, Bagus. seolah-olah pemerintah berbaik. Yang kita lihat seolah-olah pemerintah memang tidak mau aja Bapak yang menjadi Ketua Umum. Ya mungkin itu, nggak ada salahnya kan. Apa karena banyak itu tadi pengalaman yang membuat orang menjadi Anda udah jernih? kawin belum? Udah kawin belum? Sudah. Punya istri? Ya. Namanya? Namanya dia. Dian. Dia. Nah kalau misalnya namanya dia, orang tanya, kenapa kamu nggak kawin sama si Ani misalnya begitu? Itu udah istrinya presiden. Iya kan begitu. Jadi orang nggak mau ARB jadi ketua umum, ya biasa-biasa saja. Gitu. Tidak ada yang berlebih dalam kehidupan ini. Suka atau tidak suka, itu biasa, nggak ada jadi masalah. Bapak sudah mengalah dalam tanda petik, bahkan mungkin orang menilainya menyerah, menyatakan bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Iya. Tapi masih banyak juga elit-elit senior lain di Partai Golkar yang belum tentu bersikap sama. Saya katakan dalam kehidupan itu nggak ada semua orang senang sama kita. Mungkin cewek lain nggak senang bahwa Anda kawin sama dia. Kan gitu juga kan? Tapi saya akan bahas Pak mengenai seperti apa kemungkinan Partai Golkar ke depan, terutama mengenai sikap para elit seniornya. Tapi setelah jeda nanti. Setelah jeda nanti kita bahas Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali masih dengan Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar.